Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman. Sore. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Pratama. Di sini saya sebagai moderator dalam acara webinar pendidikan matematika yang berjudul Mengembangkan Bahan Ajar Matematika berbasis etnomatematika. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama, ada pembukaan, acara yang kedua, penyampaian materi, dan acara yang ketiga, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Musyafa. Untuk Saudara Ahmad Musyafa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Yoga Adi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana mengembangkan bahan ajar matematika berbasis etnomatematika. Apakah kalian tahu bahan ajar matematika itu apa? Nah, bahan ajar matematika adalah salah satu komponen pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru sebagai bahan belajar matematika bagi siswa. Jadi, bahan ajar matematika merupakan salah satu perangkat media pembelajaran berupa media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa. Jadi, untuk bahan ajar ini digunakan untuk membantu siswa paham akan suatu materi tertentu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, agar membuat bahan ajar matematika yang tidak biasa-biasa saja, artinya menambah ilmu lain ya di dalamnya. Jadi siswa tidak hanya paham akan materi itu saja, tetapi juga ada kaitan dengan hal lain, maka kita dapat mengaitkannya dengan etnomatematika. Apa itu etnomatematika? Etnomatematika merupakan matematika yang dihubungkan ke dalam suatu budaya. Jadi, pelajaran matematika yang dihubungkan ke dalam kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini, kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di sekitar siswa. Jadi, etnomatematika ini digunakan untuk menghubungkan matematika dengan budaya. Singkatnya seperti itu. Jadi, bahan ajar yang dibuat nantinya akan dikaitkan atau dikombinasikan dengan etnomatematika supaya tidak membuat bahan ajar itu terkesan biasa-biasa saja, sehingga ada hal lain yang ada kaitannya di dalamnya, yaitu etnomatematika berupa budaya-budaya yang ada di sekitar siswa khususnya. Terus metode apa saja sih untuk mengembangkan bahan ajar matematika? Nah, ada beberapa metode ya, tapi saya di sini hanya memaparkan 2 metode saja, yaitu metode R&D menurut Sugiono. R&D itu Research and Development. Untuk tahap pertama adalah potensi dan masalah. Pada tahap awal ini kita harus menemukan masalah yang dialami oleh siswa. Misalnya masalah itu berupa kesulitan siswa terhadap suatu materi tertentu, sehingga potensinya kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan membuat suatu media pembelajaran. Dalam hal ini berupa bahan ajar matematika. Setelah tahap 1, maka tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa materi yang dialami oleh siswa atau materi yang dialami oleh kesulitan siswa itu pada materi apa. Nah, karena kita akan menjuru ke bahan ajar berbasis etnomatematika, maka kita cari budaya atau kebiasaan yang relevan dengan materi yang akan kita kumpulkan di dalam tahap pengumpulan data ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah desain produk. Di desain produk ini kita membuat bahan ajar
ya, membuat rancangan bahan ajarnya. Kemudian setelah membuat desain produk, kita lanjut ke validasi desain. Validasi desain mengapa kok dilakukan? Karena untuk memantapkan hasil dari desain produk yang kita sudah buat. Nah, validasi desain ini dilakukan oleh beberapa validator. Artinya terdapat masukan-masukan yang nantinya kita ambil. Kemudian kita perbaiki atau kita revisi dari desain produk yang sekiranya masih kurang, sehingga akan membuat produk bahan ajar kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah uji coba produk. Tahap uji coba produk ini berupa kita ujikan terlebih dahulu uji keterbacaan kepada teman kita, mahasiswa yang lain, mahasiswa pendidikan matematika khususnya ya teman-teman. Kita uji cobakan produk yang sudah kita buat. Apakah uji coba itu menghasilkan hasil yang baik atau tidak, kan tergantung dari bahan ajar yang sudah kita buat ini. Nah, selanjutnya adalah uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian ini bisa kita ujikan kepada siswa, ya, kepada siswa, kepada guru, ataupun kepada yang lainnya. Nah, dari validasi desain, uji coba produk, dan uji coba pemakaian ini disediakan suatu lembar angket ya, seperti lembar angket untuk dinilai oleh validator, oleh teman kita, kemudian dinilai oleh siswa, sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan dari produk bahan ajar yang sudah kita buat. Dan dari kekurangan-kekurangan itu kan pasti ada masukan-masukan di dalam angket itu, maka kita revisi sesuai masukan yang ada di dalam angket tersebut, sehingga kita akan mendapatkan suatu hasil produk bahan ajar yang lebih baik. Tahap selanjutnya, tahap yang terakhir adalah produk akhir. Produk akhir ini berupa produk bahan yang sudah jadi ya teman-teman, bahan ajar matematika yang sudah jadi. Nah, bahan ajar matematika yang sudah jadi ini berarti siap untuk disebarluaskan kepada khalayak umum. Bisa melalui percetakan, bisa melalui penerbit, nah seperti itu ya. Seperti ter-ISBN, nah istilahnya seperti itu. Kemudian ada metode Thiagarajan atau model 4D. 4D itu apa? Nah, di sini ya, 4D itu diantaranya ada tahap pertama, define. Kita mendefinisikan masalah-masalah yang atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Kemudian kita cari potensinya atau solusinya dari masalah tersebut. Dan tahap selanjutnya ada desain. Desain ini berarti kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita mendesain produk. Nah, pengumpulan data ini masuk ke dalam desain ya teman-teman. Kalau di metode Thiagarajan atau model 4D ini, tapi kalau di Sugiono kan dipisah. Tapi sebenarnya sama ya teman-teman. Dimasuk ke desain ini, ke tahap desain. Tahap selanjutnya adalah develop atau pengembangan. Pada tahap pengembangan ini berarti bahan ajar yang sudah kita buat, produk yang sudah kita buat itu kita harus divalidasi, diuji cobakan, divalidasi oleh beberapa validator, kemudian diuji cobakan oleh beberapa mahasiswa, yaitu uji coba keterbacaan dan uji coba pemakaian oleh siswa. Sehingga dari hasil uji coba tersebut kita akan mendapatkan suatu masukan atau saran, kemudian kita perbaiki atau kita revisi sesuai dengan saran dari para validator, para mahasiswa, dan juga dari siswa. Dan tahap terakhir adalah disseminate. Disseminate ini berarti penyebarluasan, artinya bahan ajar yang sudah kita buat berupa produk itu tadi sudah mantap untuk disebarluaskan. Nah, jadi dari model 4D dan metode Sugiono ini
model 4D oleh metode Tyagarajan dan metode R&D menurut Sugiono ini hampir sama ya teman-teman. Hanya saja langkah-langkahnya mungkin berbeda, tapi intinya hampir sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, melihat permasalahan pada siswa terhadap suatu materi. Jadi, kita harus melihat permasalahan apa saja sih yang dialami oleh siswa terhadap materi tersebut. Jadi siswa itu kesulitan apa sih kok membuat siswa itu nggak paham ke materi itu? Apakah siswa itu bosan? Apakah siswa itu mungkin belum paham ya, dan sebagainya. Maka kita perlu memperhatikan hal ini. Terus yang kedua adalah budaya yang akan dipakai harus relevan dengan materi. Jadi tidak semua budaya bisa dilakukan ke materi tertentu ya teman-teman. Misalkan materi yang diambil materi aljabar, SPLTV misalkan. Maka budaya yang relevan adalah budaya jajanan pasar misalkan. Jadi kenapa kok budaya jajanan pasar? Budaya jajanan pasar itu kan ada beberapa jenis. Maksudnya jajanan pasar itu kan ada beberapa jenis, mulai dari kue kering, kue basah, dan sejenisnya. Jadi ada berbagai macam-macam jenis. Nah, sedangkan materi SPLTV itu kan artinya terdiri dari beberapa variabel. Ada 3 variabel maksud saya. Jadi kita dapat mengkombinasikan antara budaya yang jajanan pasar dengan materi SPLTV. Kita kombinasikan supaya materi yang akan kita ajarkan itu tidak membuat bosan kepada siswa. Jadi tidak hanya materi biasa-biasa saja, tapi kita kombinasikan dengan hal lain. Kemudian yang ketiga ada isi konten dalam bahan ajar. Ini penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena apabila konten dalam bahan ajar itu hanya biasa-biasa saja, maka akan cepat membuat siswa menjadi bosan dan berdampak pada siswa membuat malas, kemudian berdampak pada hasil belajar siswa yang menurun, kemudian berdampak pada kurangnya antusias siswa dalam belajar, sehingga isi konten dalam bahan ajar yang akan kita buat itu harus menarik ya teman-teman. Kemudian yang 4 ada desain bahan ajar matematika. Desain bahan ajar matematika ini juga harus kita perhatikan. Mengapa? Karena apabila desain bahan ajar matematika yang kita buat itu menarik, maka siswa akan tertarik dan menaruh perhatian yang lebih ke bahan ajar matematika yang sudah kita buat. Jadi siswa nantinya akan giat belajar, harapannya seperti itu. Dan berdampak pada hasil belajarnya yang lebih baik dan meningkat. Kemudian yang 5, sumber bahan ajar. Kita harus juga memperhatikan sumber bahan ajar yang kita buat. Saran saya, sumber bahan ajar yang teman-teman akan buat itu lebih baik ambil dari buku paket yang sudah ter-ISBN, artinya sudah dipertanggungjawabkan. Nah, dari sumber bahan ajar ini kita dapatkan kan, misalkan dari sumber-sumber bahan ajar itu, maka kita lakukan seperti memodifikasi bahan ajar. Dengan cara apa? Dengan cara bahan ajar yang sudah sumber bahan ajar yang sudah kita dapatkan, kita modifikasi dengan etnomatematika, maka kita gabungkan sesuai dengan kreativitas masing-masing tentunya. Sebagai contoh, saya sudah ini ya, sebagai contoh saja, saya sudah mengembangkan bahan ajar matematika. Ini tuh pengalaman saya dulu pas waktu etnomatematika, yaitu menggunakan metode R&D, Research and Development oleh Sugiono. Ada beberapa tahap yang saya lakukan. Yang pertama adalah potensi masalah, 2 adalah pengumpulan data, yang ketiga adalah desain produk, yang keempat validasi desain, dan yang kelima uji coba produk. Untuk potensi masalah, saya mengambil hasil PISA tahun 2018, dikutip dari Kemendikbud. Nah, dapat dilihat bahwa hasil PISA tahun 2018 untuk Indonesia itu peringkat ke-7 dari bawah. Nah, mengapa hal ini terjadi?
karena kurangnya hasil belajar matematika oleh siswa. Nah, di dalam PISA ada beberapa materi yang diujikan, salah satunya adalah materi aljabar. Nah, materi aljabar itu berkaitan juga dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, maka saya kaitkan SPLTV. Kemudian budaya apa yang relevan dengan SPLTV? Maka budaya itu saya kombinasikan dengan budaya jajanan pasar tradisional dengan materi SPLTV. Nah, dari masalah siswa itu tentang kurangnya pemahaman suatu materi, terutama pada materi aljabar, yaitu SPLTV itu, maka saya kombinasikan dengan tadi, budaya jajanan pasar tradisional, sehingga untuk membuat sebagai dasar bahan ajar yang saya kembangkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Saya melakukan eksplorasi budaya untuk melihat apa saja sih jajanan pasar yang dijual di pasar tradisional. Nah, saya sudah mengeksplorasi budaya jajanan pasar tradisional yaitu di desa saya, di Pasar Tangguharjo, Grobogan. Ada 9 jenis ya teman-teman. Di antaranya ada klepon, onde-onde, dan sampai dengan serah. Ini sampai dengan ini kue ini, dan ada juga lemper, ada juga gedok awur. Nah, dari 9 jenis ini maka saya olah budaya jajanan pasar 9 jenis ini yang ada di Pasar Tangguharjo Grobogan. Saya olah artinya saya kombinasikan ke dalam materi SPLTV. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah membuat desain produk. Saya membuat desain produknya ada cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk bahan ajar, KI, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran, materi, sistem persamaan linear 3 variabel tentunya yang dikaitkan dengan budaya jajanan pasar tradisional, dan ada rangkuman, dan ada uji kompetensi untuk melihat hasilnya, bagaimana siswa mempelajari materi SPLTV setelah dikombinasikan dengan budaya jajanan pasar tradisional ini. Nah, ini desainnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini untuk desain covernya, saya beri 2 foto. Yang pertama, foto pertama adalah pasar tradisionalnya, kemudian yang kedua adalah budaya jajanan pasarnya, dan yang ini adalah isinya. Jadi yang selanjutnya adalah validasi desain. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka kita harus melakukan validasi desain. Nah, validasi desain ini saya lakukan kepada 3 validator. Yang pertama, penilai pertama adalah dosen ahli inovasi pembelajaran matematika yang memperoleh nilai sekian. Kemudian yang kedua dan 3 itu guru matematika, sehingga memperoleh hasil 91,66%. Hasil ini didapatkan hasil jumlah dari ketiga penilaian ini dibagi skor maksimal dikali dengan 100%. Nah, hasil ini dalam kategori sangat layak, artinya bahan ajar yang sudah saya buat sudah sangat layak untuk siswa. Namun harus menguji coba produk. Nah, pada langkah uji coba produk ini saya menguji cobakan kepada teman-teman saya, uji coba keterbacaan oleh 3 mahasiswa yang memperoleh hasil 94,17%. Nah, penilaian uji keterbacaan ini mencakup tata bahasanya, mencakup hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita sudah bisa melihat ya, atau kita bisa tahu bahwa bahan ajar yang sudah dibuat itu bahasanya sudah sangat baik. Kemudian hasil penilaian respon siswa. Jadi selanjutnya adalah kita berikan ke siswa supaya melihat bagaimana sih respon siswa, apakah sangat baik, kurang, atau sangat kurang. Nah, saya uji cobakan ke siswa SMA, 1 siswa SMA ya, 1 siswa SMK, dan 1 siswa MA. Hasilnya 100%, ini artinya sudah sangat baik.
Jadi respon siswa itu sudah paham terhadap bahan ajar yang sudah dibuat. Kesimpulannya, dari hasil sebelumnya dapat diartikan bahwa bahan ajar matematika yang sudah diintegrasikan budaya lokal sudah melalui jajaran pasar tradisional yang sudah dikembangkan ini sudah sangat layak dan diharapkan dapat membantu peserta didik atau guru untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Jadi bahan ajar yang sudah dibuat yang dikaitkan dengan hal lain di mana etnomatematika dalam hal ini itu ternyata membantu siswa untuk memahami materi tertentu. Nah, dalam hal ini materi SPLTV. Jadi harapannya teman-teman nanti jika membuat bahan ajar itu tidak hanya biasa saja, namun harus dikaitkan dengan hal lain seperti etnomatematika dan hal lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator, Mas Yuga. Silahkan, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ahmad Musyafa sudah menjelaskan materi dengan sangat jelas dan juga menarik. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Di sini saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Mungkin bisa juga di via chat. Oke, silakan teman-teman. Oke, baik. Ini ada dari Mbak Winda. Izin bertanya, dari beberapa jenis metode pengembangan bahan ajar yang disebutkan tadi, metode mana yang lebih baik digunakan? Oke, ya mungkin bisa langsung dijawab saja ya. Oke, silahkan, Saudara Ahmad Musyafa. Iya, terima kasih Mas Yoga. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Winda. Nah, metode apa yang lebih baik digunakan? Metode pengembangan bahan ajar apa yang lebih baik digunakan? Nah, sebenarnya metode pengembangan bahan ajar itu kan ada beberapa ya. Nah, itu sebenarnya baik semua. Dalam arti tergantung dari selera masing-masing. Nah, kalau misalnya menggunakan metode R&D, maka kita harus mengikuti langkah-langkah metode R&D oleh Sugiono yang saya maksud tadi ya. R&D oleh Sugiono, maka kita harus mengikuti langkah-langkah metode R&D oleh Sugiono. Nah, misal kalau metode yang saya tertarik itu metode oleh Tiaga Rajan, metode 4D, ya kita harus mengikuti metode langkah-langkah dari metode 4D. Jadi semua metode pengembangan bahan ajar itu sudah baik menurut saya. Jadi tidak ada yang lebih baik, yang ada hanya tergantung selera masing-masing. Mungkin seperti itu. Apakah ada sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan lagi, Mbak Winda? Ya, sepertinya sudah cukup, Mas Musyafa. Mungkin barangkali dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Oke, baik. Acara yang terakhir ini adalah penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri Saudara Ahmad Musyafa dan juga teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya dalam acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih.